Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang pemimpin yang ideal menurut para ulama, yaitu merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam di akhir semester A5 ini. Langsung saja, yaitu pemimpin yang ideal menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Pemimpin itu laksana naungan Allah yang berada di bumi. Begitu riwayat Imam Baihaqi. Di kitab Syu'ban al-Ilmam, agung betul derajat seorang pemimpin dalam Islam, sampai-sampai dikatakan sebagai bayangan Allah di bumi. Alasannya, kata Imam Al-Syayuti dalam Ajamil As-Sagir jilid 1, halaman 496, karena pemimpin tempat umat mengeluh dan mengadu. Pemimpin pula tempat orang yang lemah menuntut hak, pun kepada pemimpin juga orang yang dijalimi mengadu nasib dari mereka yang berkuasa dan berkekuatan. Tugas berat yang diampu seorang pemimpin membuat mereka dikaruniai kemuliaan dari Tuhan. Imam Bukhari dan Imam Muslim melukiskan kelak di hari kiamat, pemimpin adil akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kelak balasan atas jasanya ialah surga. Kemudian ada kriteria pemimpin ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria pemimpin ideal pernah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Tentu sebagai umat Islam harus mengikuti kriteria tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang adil serta bertanggung jawab dalam ajaran Islam. Pemimpin terbaik sepanjang masa tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi suri tauladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah menaati ulil amri atau pemimpin sebagai termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazala'tum fi shay'in farudduhu illa Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu tawila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri pemimpin di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian adalah utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian ada kutipan yang mengutip buku Al-Ahkam Al-Sultaniyah, hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam. Oleh Imam Al-Mawardi dijelaskan bahwa pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam menaati ulil amri. Di antara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam, khalifah, atau pemimpin yang memerintah. Hisam bin Urwah riwayatkan dalam Abu Salih dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikan. Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatan. Maka dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenarannya. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka. Dan jika berbuat jahat,
maka kalian akan mendapatkan pahala dan mereka akan mendapatkan dosa. Kemudian, setiap calon pemimpin diperbolehkan untuk berusaha dan berkompetensi memperebutkan posisi sebagai pemimpin. Jumhur ulama dan fatwa berpendapat bahwa memperebutkan jabatan, imamah, atau kepemimpinan bukan merupakan suatu yang tercela dan terlarang. Nah, pemimpin yang ideal menurut Rasulullah SAW, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam masa kepemimpinannya, Rasulullah SAW memiliki beberapa sifat, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sifat ini menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Nah, yang pertama, kriterianya adalah pemimpin yang jujur. Rasulullah SAW menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapnya ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu an Abadir Rahman babna samuratan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Rahman abna marna samurata la tata'lal imrata fa innama a'udhu mal masalahati wa kita ilhana wa i'atinaha an ghayra masalati ayin ta'alaiha idha khalaqata ahyami far'aita ghayraha khayran minha fakafir an yamini wa tanaddairil khair. Dan artinya, dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, kamu maka akan ditolong, dan jika kamu diberi karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat apa suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafaratmu, sumpahmu, dan lakukan yang terbaik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Yaitu ma min abadi yashtara'ihi Allahir ra'iyatan yamuta yawman yamutu wa huwa asa'uri ra'itih illa kharamallahu alaihi zanah. Artinya, tidaklah seseorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggalkan dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab merupakan sifat dasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan tanggung jawab ini akan berpengaruh kepada putusan yang diambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya.
Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Dan istri, pemimpin terhadap keluarga, suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian ada yang keempat adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan dan berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memberi kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rawahus Bukhari, "Idza wasidatal a'maru illa ghair ahlihi pantar sa'atan kaifa idha'atuha qala fa idza tu'iat illa a'manahu fantasiran sa'atan." Artinya, apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kelima adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dhi'ru aimatikum la dina tuhibunnahum wa yuhibunnakum wa khasaluna alainakum wa tusaluna alaih wa sirru aimatikum dinakum yubghigunahum wa yubghidunakum wa ta'anuhunahum wa yal'aunakum." Artinya, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun akan mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan orang-orang membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.